Pampang karaing mati di Neamba, saya bukan binatang. Pampang karaing mangkat di Neamba, wafat, saya bukan orang terhormat. Yang cocok, pampang karaing meninggal dunia Neamba. Maka bagian Alkitab ya anakku, pisang kupua dili. Kepala suratan perjanjian lama 39, perang itu. Kepala suratan perjanjian baru 27. Ya, ayat Tor. 30.081 ayat 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tongan na to ya. Mati. Dak makuhan sendiri. Lebih kusuka kau ngaraga panggargana dewata melolo di samping diketemukan panggargana marupato karena bernam bengki piki adingku dewata. Dia gempelele marupato ngaraga batu. Makar ngaraga dewata kekare la dipakai. Kelari kan marupato malikon siapa suruh membikin batu sehingga kamu marah. Boleh ya? Karena 6 hari lamanya Allah bekerja menjadikan segala isi dunia yang memerlukan makhluk yang paling mulia adalah manusia, Lea. Oleh manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Oleh ya. Boleh. Pasolan ke. Soti. Ya mau tenak wae dah boleh. Pada samping mele anu ini. Makhluk yang paling termulia adalah manusia. Lea. Diciptakan Allah. Lihat. Udah tahu tanggapan karena ku kawa di kurban dengan Tuhan Yesus. Bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Lihat. Betul. Lihat. Salib Aku asa nih. mau cinta Yesus selamanya. Kalau ingin melihat kata-kata mutiara buka Kidung Agung. Lihat. Sa pasangin salib itin Yesus ilan. mati di kayu salib. Tapi ada mantap. peluncurnya. Pada saat kerajaan Allah diberitakan, Yesus lahir karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3:16 tentang kelahiran Yesus. Karena begitu besar kasih Allah. Foto ini. Kalah. Saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurangi. Yang punya telinga hendaklah ia mendengar. Tentang kelahiran Yesus masa Natal, karena begitu besar kasih Allah tentang kelahiran Yesus anakku. Yohanes 3:16. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Yesus lahir di kandang yang paling hina. Kenapa Yesus lahir di tempat yang paling hina? Karena dalam perjalanan Yusuf dan Maria ke Bethlehem, tujuannya dengan maksud mendaftarkan diri. Tapi karena dalam perjalanan akhirnya tiada tempat tinggal, hanya dalam kandang yang penuh sampah dan kotoran. Menantikan perjanjian sehingga genap firman Allah. Yesus lahir di kandang domba. Yesus lahir di tempat yang paling hina. Seandainya di Mamasa, kemungkinan Yesus lahir di kandang kerbau misalnya seandainya di Mamasa. Tapi pada saat itu supaya genap firman yang tertulis, nas yang tertulis. Lea, Maleaki tunangiyo nakua. Atau nakua daripada mau akan bangkit seorang raja maka Yesus lahir di kandang domba. Berapa orang berangkat menyembah Yesus? Bina kok misalnya? Orang berangkat menyembah Yesus pada saat lahir pira tahun yang kalau? Raja berangkat pada saat kelahiran Yesus 4 orang. 3 orang lanjut, 1 orang tinggal di padang karena ada tugas. 3 orang lanjut membawa emas. Simbol kemenyan. Mur kayu. Dalam Alkitab kayu garu. Kita ke bahasa kadia sepertinya atau kadi indeman. Siapa nama raja yang membawa emas? Siapa nama raja yang membawa kemenyan? Siapa nama raja yang membawa mur? Apa arti emas? Apa arti kemenyan? Apa arti mur? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini mengaruniakan anak. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia yang telah melakukan perbuatan salah, rela mengorbankan anaknya yang tunggal, darah tercurah di atas sebuah bukit Golgota.
Yesus mati di kayu salib. Lihat. Hmm, hmm. Yesus mati di kayu salib. Itu maknanya. Lihat. Tapi kita sudah tahu Yesus mati di kayu salib karena menebus dosa manusia. Tetapi mengapa Tuhan Yesus dikatakan mati? Lihat. Mengapa Tuhan Yesus dikatakan wafat? Dalam Alkitab tidak pernah, salah. Tidak pernah saya temukan Yesus mangkat. Oh, Yesus meninggal dunia. Yang saya dapatkan dalam Alkitab, Yesus mati, Yesus wafat. Lihat, tidak itu cocok. Pasti tidak cocok kalau dikatakan pampang karaing mati di Neamba. Saya bukan binatang. Lihat, pampang karaing mangkat di Neamba, wafat. Saya bukan orang terhormat. Yang cocok, pampang karaing meninggal dunia Neamba. Oke? Seandainya Tuhan sudah memanggil saya untuk menuju surga, Bulawan, Emas. Kalau saya bisa mempertahankan keselamatan jiwa saya di hadapan Allah, saya menolak jin Lucifer, malaikat terbuang ke bumi, mengisi hati saya dengan Roh Kudus, mengandalkan firman Tuhan, karena ada tertulis, barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Lihat. Oh, menurut Alkitab, saya bersaksi dalam nama Yesus. Lihat. Mengapa Tuhan Yesus dikatakan mati, raja di atas segala raja? Seandainya meninggal dunia 14 huruf, tetapi yang saya dapatkan Yesus mati 4 huruf, Yesus wafat 5 huruf, 4 dan 5. Oh, lihat. Tentang kematian Yesus, mengapa Tuhan Yesus dikatakan mati? Jawaban tidak terdapat dalam perjanjian lama, tetapi jawaban terdapat dalam perjanjian baru. Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai Wahyu, disitulah jawabannya mengapa Yesus dikatakan mati. Lihat salib. Iya. Lihat. Pada saat saya berjalan menolak bom, kalau saya berjalan malam, lampu saya ini. Kalau saya kerja hari, kutaruh ko tele, kupajobo ko kuma kali-kali. Kutaruh ko tu kupana tak menunggu saja. Karena inilah mesa. Ini kan? Tanda taman. Ini kan? Iya. Lampu. Yesus berkata, akulah garam dan terang dunia. Kegelapan tidak menguasai aku. Dan Yesus mati di kayu salib. Ada peluncur. Saya bersaksi dalam nama Yesus. Saya lahir tanggal 1 Desember 1975 hari Senin jam 7 pagi. Saya berani menulis. Nama saya Nathaniel Pampang Karaeng, pendekar kitab suci. Rela mati memperjuangkan keselamatan. Penjelasan naga dalam kitab Wahyu, akan ada suatu saat keluar dari laut naga bertanduk dalam Wahyu, berkepala 7, bertanduk 10. Lihat Alkitab perjanjian baru. Naga punya sisik. Lihat. Muncul kayak sisik nih. Lihat. Dia mana sisik? Oh. Oh, saya menjatuhkan gelang. Ya, ini gelang kan hiasan. Lihat. Iya, iya. Hiasan. Anting ada arti. Lihat. Lihat. Malaikat itu laki-laki atau perempuan, makanya pakai. Lihat. Tidak ada orang yang bisa menentukan malaikat itu laki-laki atau perempuan karena ada pertanyaan. Lihat. Kali dikaduga malaikat bahasa memasa. Malaikat itu punya tubuh. Jawab tidak. Karena hanya cuma nafas saja. Roh Kudus. Lihat. Kalau itu ini gambar langit. Merubah air menjadi biru. Pantulannya kalau disinar. Ini kuning. Bisa memutar layar, hadir menara Babel. Melalui air putih dengan gelas putih dan kalender di balik atau baki. Ini simbol bintang timur. Pasangannya ini. Orang Majus datang ahli bintang memakai tanda. Di mana lahir raja orang Yahudi? Kami telah melihat bintang. Lihat.
Di mana tinggal bintang, di situ Yesus. Wah, lihat. Aman, Le. Ini kan? Iya. Nah, tunggu, Le. Lampu kalau malam menyala. Terbang bukan burung, menyala bukan api. Inilah dia. Terbang bukan burung, menyala bukan api. Kalau dibasahi, terbang bukan burung, menyala bukan api. Muncul ke dalam. Kalau saya berjalan malam ini pakai lampu tapi lampu merah. Iya, ini menyala ya. Ya, kalau saya berhenti, kalau sudah dikasih basah, kan menyala. Tapi saya mau berhenti, stop ini, padam. Kalau dalam sekarang padam, Le. Kalau menyala, tapi gelap baru menyala. Le ke gelap, Ya, betul menyala. Le menyala, Le. Oke, aman, Le. Oh. Setiap kali dikasih nyala ini harus ada air. Mengapa? Karena jauh. Menyala ke dalam. Menyala, menyala. Menandakan air adalah sumber kehidupan. Le. Makanya membutuhkan air. Simbol. Lihat. Nah, kebetulan ke bongnya menyala, Le. Lihat. Menyala. Terbang bukan burung, menyala bukan api, Le. Kalau yang di tengahnya Mbak Uli. Ini sarang tawon. Oh, sarang tawon ini. Kalau ini batu cipros. Ini sebagai simbol jumlah bintang di langit. Kalau kamu bisa menghitung jumlah bintang di langit, kamu bisa menghitung keturunan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu bisa menghitung jumlah pasir di pinggir laut, kamu bisa menghitung jumlah keturunan. Di sini, hati sekarang itu menyala, hilang kah? Hilang. Nyala. Settingan. Kalau dikasih nyala, kan membutuhkan air. Air adalah sumber kehidupan. Le, maka kah? Ya, oke. Cukup. Kami nanti tahu. Cukup.